Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kami di sini selaku perwakilan dari Yayasan Masjid Surageng Al-Fatah akan menyampaikan beberapa informasi, di antaranya yang pertama terkait rekapitulasi infak Masjid Surageng Al-Fatah. Saldo pada Jumat 27 Juni 2025 sebesar Rp2.628.424 dan perolehan infak pada Jumat 27 Juni 2025 sebesar Rp875.000 dan masuk donasi kajian sebesar Rp100.000 sehingga diperoleh saldo akhir per Jumat 27 Juni 2025 sebesar Rp3.604.424. Untuk pengeluaran dari bidang ibadah sebesar Rp600.000 dan pemindah bukuan ke yayasan sebesar Rp1.500.000 sehingga total pengeluaran dari tanggal 27 sampai 4 Juli 2025 sebesar Rp2.100.000 sehingga diperoleh saldo akhir per Jumat 4 Juli 2025 sebesar Rp1.504.424. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para jemaah sekalian yang telah menyisihkan sebagian hartanya demi kemakmuran Masjid Surageng Al-Fatah. Semoga amal jariah para jemaah sekalian dibalas dengan sebaik-baik pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang akan bertindak sebagai khotib pada Jumat kali ini adalah beliau Ustadz Izhar Madani hafidhahullah ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang akan bertindak sebagai imam pada Jumat kali ini beliau dari santri kami, yaitu santri Rumah Tahfiz Quran Al-Fatah, yaitu saudara Muhammad Abizar Al-Ghifari. Kemudian yang ketiga, Yayasan Masjid Surageng Al-Fatah akan mengadakan agenda kegiatan, diantaranya hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 pada maghrib akan dilanjutkan kajian syarah Kitab Tauhid yang insya Allah akan bersama oleh Ustadz Fahrudin SPD hafidhahullah ta'ala, masuk pada dalil kedua, 3 dan 4 dari bab ke-29, yaitu menisbatkan hujan pada bintang. Kemudian dilanjutkan pada pukul 8 malam di hari Jumat akan dibuka kelas bahasa Arab yang insya Allah akan bersama oleh Ustadz Eli Jabarudin SPD hafidhahullah ta'ala. Dan dilanjutkan hari Senin tanggal 7 Juli 2025 pada maghrib akan dilanjutkan kajian tarikh Khulafa Ar-Rasyidin yang insya Allah akan bersama oleh Ustadz Wira Mandiri Bahrun hafidhahullah ta'ala. Kemudian dilanjutkan hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 pada Isya dibuka kelas bahasa Arab yang insya Allah akan bersama oleh Ustadz Eli Jabarudin SPD hafidhahullah ta'ala. Dan yang terakhir hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 3 pagi insya Allah akan dilangsungkan tasmi Quran 30 juz sekali duduk dari santri Quran Al-Fatah, yaitu saudara Muhammad Abizar Al-Ghifari. Bagi jemaah yang ingin menghadiri kajian yang diselenggarakan oleh Yayasan Masjid Surageng Al-Fatah bisa menghadiri pada jam dan tanggal yang telah disebutkan atau bisa melalui live streaming di channel YouTube dan Facebook kami di Masjid Surageng Al-Fatah. Kemudian yang terakhir dihimbau kepada para jemaah untuk mengisi shop yang masih kosong dan menonaktifkan atau memode silent alat komunikasi agar ibadah kita bisa berjalan khusyuk dan lancar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Izhar Madani, falyatafadhal mazkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أشهد أن لا
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah kita terima. Alhamdulillah Allah mudahkan langkah kita untuk menuju masjid yang mulia ini. Kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang agung ini, yakni salat Jumat. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dengan bulan Muharram. Bulan di antara bulan haram yang jumlahnya ada 4.
Kenapa dinamakan bulan haram? Karena pada bulan-bulan itu diharamkan kezaliman. Di bulan-bulan selain bulan haram, kezaliman itu tetap haram. Akan tetapi terkhusus di sini karena dikhususkan di bulan haram, maka di antara faedahnya adalah ketika seseorang itu melakukan kezaliman atau kemaksiatan di bulan haram yang jumlahnya ada 4 itu, maka Allah akan lipat gandakan dosanya. Maka jamaah sekalian, selain kita perlu menambah ibadah kita di bulan-bulan yang mulia ini, kita juga perlu berhati-hati. Karena di bulan haram ini kemaksiatan akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan sebuah topik membahas ayat yang sebagaimana tadi sudah khatib kutipkan, yang juga selalu para khutbah setiap Jumat, para khatib mereka juga mengutip ayat ini. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bersemangatlah kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah ketika kematian itu datang sedangkan kalian, kecuali keadaan kalian dalam keadaan muslim. Kalian masih dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan kalian taat dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perintah Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang terdengar cukup sederhana. Nabi SAW beliau pernah bersabda, innamal a'malu bikhawatih. Sesungguhnya amalan itu dinilai dari akhirnya. Maka jamaah sekalian, seseorang itu dikatakan soleh, dikatakan baik ketika di dunia, dilihat dari bagaimana kondisi seseorang itu ketika terus-menerus, maka kata beliau, mata ani. Maka seseorang itu akan juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan itu pula. Maka jamaah sekalian, bagaimana keseharian kita, bagaimana kita menghabiskan waktu kita di hari-hari kita sangat menentukan bagaimana keadaan kita ketika kita meninggal dunia. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita sebuah akhir yang baik, akhir yang indah. Agar kita termasuk golongan orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang-orang yang berhati tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kalian kepada Rabb kalian, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kalian ridho terhadap takdir Allah, ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mardiyah, Allah Subhanahu wa taala meridai kalian. Maka jemaah sekalian, untuk kita bisa meninggal dalam keadaan baik, untuk agar Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, bukanlah perkara yang mudah. Kita butuh amalan-amalan terbaik
agar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kematian yang baik. Maka pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan 3 hal yang penting untuk kita perhatikan agar Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, karuniakan kepada kita sebuah husnul khatimah. Amalan pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah hendaknya kita senantiasa membersihkan hati kita dari noda-noda kesyirikan. Hendaknya kita senantiasa memperbaiki amalan tauhid kita. Mengapa? Karena untuk kita bisa mendapatkan akhir yang baik tadi, kita butuh amalan-amalan terbaik. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada amalan yang lebih baik daripada tauhid. Inilah dakwah para nabi. Semuanya intinya sama, untuk mendakwahkan tauhid, untuk bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, bagaimana mungkin seseorang yang selama hidupnya itu tidak ada ghirah, tidak ada semangat untuk bisa belajar tauhid, tidak ada semangat untuk dia bisa mengamalkan tauhid, untuk bisa mempelajari tauhid, untuk bisa mempraktikkan tauhid dalam kehidupannya, bagaimana seseorang seperti ini bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya? Kalimat la ilaha illallah, yang kita semua berharap agar Allah Subhanahu wa taala izinkan lisan kita untuk bisa mengucapkan kalimat yang mulia ini, kalimat la ilaha illallah di akhir hidup kita. Kalimat yang saat ini sangat mudah kita ucapkan, la ilaha illallah, sangat mudah. Akan tetapi kita perlu ketahui jamaah sekalian, bahwasanya hanya segelintir orang saja yang Allah Subhanahu wa taala izinkan, yang Allah kehendaki untuk seseorang itu bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir hidupnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan kedua yang hendaknya kita juga perhatikan adalah sudah seharusnya kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sebagaimana tadi sudah khatib sampaikan, Imam Ibnu Katsir mengatakan man asya ala syai'in mata. Seseorang yang memiliki kebiasaan, memiliki kesenangan yang dia rutin amalkan terus-menerus, maka Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan seseorang itu dalam kondisi itu pula. Maka jamaah sekalian, kita perlu berhati-hati dalam kita memilih rutinitas yang kita lakukan. Jangan sampai hari demi hari, jam demi jam kita habiskan dengan kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak harapkan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam kondisi itu. Mari kita singkirkan amalan-amalan yang tidak baik itu, yang kita rutin kerjakan, kita ganti dengan amalan-amalan yang baik yang kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala bisa matikan kita dalam kondisi seperti itu pula. Kemudian amalan yang ketiga jamaah sekalian yang juga sangat penting adalah doa. Suatu ketika ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepada salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah ditanya, wahai Ummu Salamah, doa apa yang senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan ketika beliau berada di rumahmu? Kemudian Ummu Salamah menjawab, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam
senantiasa membaca doa Allahumma yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Maka jamaah sekalian, ini yang berdoa adalah manusia terbaik. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, manusia yang telah Allah ampuni dosanya, manusia yang Allah utus sebagai Rasul di muka bumi ini, manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Beliau saja masih memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga masih khawatir terhadap dirinya. Maka beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Maka apalagi kita jemaah sekalian. Iman kita tidak sekuat imannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh sekali. Takwa kita tidak seperti takwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi amalan kita. Maka jemaah sekalian, kita jauh lebih pantas, kita jauh lebih layak untuk kita bisa memperbanyak doa ini, yaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan hati kita di atas agama Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma ya Allah. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis salat. Diluruskan dan dirapatkan safnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.